Yup. Langsung keturunan Oh. Raja silakan. Halo Bapak, perkenalkan Pak, saya Anjas. Dengan Bapak siapa Pak? Oke, Pak Jensen. Oke, Pak, saya tuh lihat ini kan ada kayak tempat pemasungan Pak. Boleh kita ke sana Pak ya? Ini beneran tempat pemasungan atau hanya sekedar sejarah? Simbol penjara gitu. Oh, Simbol penjara bagi orang yang siap dibunuh, oh, yang melakukan kejahatan yang sudah divonis hukuman mati. oke. Jadi kalau ada batu-batu yang di sini tuh tempat duduk Dari persidangan. Tempat sidang. Oh, eksekusinya di mana dulu Pak? Soalnya di belakang sana. Tapi itu pengadilan hanya untuk kampung ini aja? Atau? Ya dulu kan ini kerajaan, Oh, kerajaan gitu ya? ya kan? Mhm. Itu tahun setelah kemerdekaan, ya artinya kerajaan itu udah dicabut gitu loh. Hmm. Jadi kalau sistem tertingginya kan kalau zaman sekarang tuh ada hakim tuh Pak. Ya ada hakim, ada pengadilan, Ada pengadilan, jaksanya, ada jakanya, hakim, pengacara. ada pengacara. Boleh diceritakan nggak Pak? Ada pembelaan nggak sih kan? Kalau sekarang kita di pengadilan, ada yang membela terdakwanya. Kalau ini? Ini sekarang gini loh. Ini kenapa ada kan gitu loh. Jadi di orang Batak itu memang sudah karakter mereka itu memang punya hukum. Oh, Ya kan? Karena kalau kita tahu di orang Batak segala persoalan dari dulu sampai sekarang nggak boleh diputus secara personal. oh, Itu harus diselesaikan secara musyawarah. Bahkan saya setelah di sini juga, ya kan, walaupun itu bukan zaman dulu. Setelah saya datang ke sini, saya perhatikan kalau mereka ada persoalan perbalokan orang bermasalah masalah perbatasan tanah, itu selalu mereka rapatkan. Dipanggillah tua-tua kampung, terus kemudian dipanggillah saya sebagai keputusan finalnya, ya kan gitu loh. Nah seperti ini orang meninggal aja itu nggak boleh dibunuh. oh. Berarti kalau di zaman sekarang Pak, apakah kalau ada perselisihan antara keluarga Itu masih tetap pakai? bahkan saya pernah dipanggil ke Sidikalang gara-gara masalah tanah Oh, gitu loh. Jadi saya lah yang artinya kalau udah dilihatnya wajah saya berarti ini kan keluarga tertua yang harus didengar gitu loh. paham. Itulah fungsinya ini. Cuman ya kelebihan Selagan bikin satu tempat untuk itu semua. Jadi tidak hanya mengandalkan hukum negara ya, Iya. tapi tetap ada istiadat. Kalau dulu memang nggak ada, artinya kan hukum kolonial dulu dipakai gitu loh. Tapi setelah kemerdekaan baru kita gunakan hukum negara gitu loh. Oke. Jadi, nah itulah yang kamu sebut tadi itu pengacara tadi, penasehat orang Penasehat Batak. sebutannya ya. 2 penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat kerajaan. Sistemnya mirip ya. Sistemnya mirip. Ya, itulah yang sekarang mereka sebut para pengacara itu. Oke. Jadi makanya waktu itu saya bilang sama Pak Jokowi, jangan heran Pak Jokowi kalau orang Batak banyak jadi pengacara. Wah, mantai itu sejarahnya Pak ya. Jadi itu bukan karena sarjana hukumnya bukan, Tapi itu karena sudah karakter budaya. mereka, ya ada budaya mereka. Coba perhatikan nanti kalau kamu ikutin pesta perkawinan orang Batak, itu ada 2 orang paniroi orang Batak bilang, tapi kayak pengacara yang pihak A dan pihak B, itulah yang saling membela, saling apa gitu loh. Jadi ini saya juga baru tahu, makanya kan banyak sekali pengacara-pengacara kondang di Jakarta. Iya. Asalnya mana? Nama-namanya marga-marga Batak Iya, semua. itu marga Batak semua. Karena sudah dari nenek moyangnya moyang sudah udah seperti punya itu. karakter begitu gitu loh. Kalau kursinya Pak, boleh nggak kita ke sana Pak? Kursi yang hakim yang mana, yang terdakwa yang mana? Ya, hakim terakhirnya siapa aja. Tergantung Oh. tergantung tingkat persidangannya. Karena di sini ada 3 tingkat. Sambil kita duduk kali Pak. Ini bebas kita duduk siapa aja? Terdakwa? Ya, enggak, itu ada Oh, aturan. ada aturannya Pak ya? Jadi di sini raja duduk. Raja di situ. Ini Oke. keluarga raja jadi raja. Keluarga raja. Ini dukun. Oke. Ini security raja. Security. Terdakwa. Oh, terdakwa yang paling kecil ini ya. Coba saya merasa menjadi terdakwa. Iya. Saya mau dihakimi. Nah, ini Baiklah. para penasehat itu. Oh, 2 ini ya. penasihat terdakwa, 2 penasihat korban, 1 penasihat. Ini yang penasehatnya ya. Wah, luar Kenapa biasa. dia punya 1 penasihat kerajaan? Karena apabila tidak ada komitmen antara 4 penasehat, keputusan di tangan dia. Oh, gitu Pak ya. Gitu loh. Tapi mohon maaf nih Pak ya. Zaman dulu semua keputusan tuh mutlak dari hakim ya. Rajanya Pak. Ya? Dari finalisasinya raja.
Jadi artinya karena gini, ada 3 tingkat. Tadi tindak pidana ringan misalnya kan, tindak pidana ringan bisa mencuri, itu nggak perlu harus dihukum, nggak perlu harus dibunuh. Yaitu nanti mereka bicaralah antara terdakwa dan korban dan penasihat kerajaan, mereka lah bicara. Berarti apa yang diputuskan? Oh, dia jadi kerja untuk raja. Biasanya itu. Kalau Hukumannya apa aja Pak biasanya? Pak? kalau dia hanya mencuri, dia jadi kerja untuk raja. Oke, budak ya. Nah, ibaratnya. jadi budak raja. Nah, kalau sudah naik tindak pidana umum seperti membunuh, memperkosa, KDRT, itu mereka 5 juga yang memutuskan. Oke. Apakah Coba kita ada ke pesta sini Pak. perdamaian, gitu kan? Atau ganti rugi. Yang kelima inilah yang memutuskan. Kalau yang untuk kayak pemasungan kayak kita Nah, di itu sini. sudah naik tingkat tinggi. Oh, kasus apa biasanya Pak? Yaitu ini siapa yang mencoba mengganggu wibawa raja dan kerajaan. Oh, oke. Itu semua demi wibawa kerajaan. Dipasung itu berapa lama Pak? Ya tergantung dukun. Oke. Nah, kalau seperti gini, pengkhianat kerajaan. Jangan coba-coba hianati kerajaan. Oke. Mengganggu atau makar di Sialagan. Jangan coba-coba makar. Panglima perang musuh yang tertangkap bila mana Sialagan diserang. Orang yang mengganggu salah satu istri raja itu juga pokoknya demi wibawa raja dan kerajaan. Jadi makanya saya bilang waktu itu sama Ketua Mahkamah Agung, kalau ada ganggu-ganggu NKRI, Mbak sih biar ku panjang. Ini Ya kan logikanya kan betul, gitu kan? betul, Ya paham, kan? paham. Logikanya kan gitu kan. Siapa mencoba-coba ganggu NKRI? Oke. Kalau aku bunuh itu, gitu loh. Sama dengan siapa yang coba-coba mengganggu kerajaan Sialagan, bunuh. Itu. Pak Jokowi juga pernah duduk di sini Pak dulu ya? Di sinilah dia duduk. Mana nih duduknya Pak Jokowi? Oh ya, ini adalah tempat duduknya Pak Jokowi dulu, karena kan Pak Jokowi presiden, jadi levelnya raja. Ini duduknya raja di sini teman-teman. Iriana, Ini raja, kalau ini keluarga nih. Iriana baru saya. Keluarga di sini, sedangkan terdakwa yang kecil tadi. Wah, seru sekali ya. Hanya itulah yang satu keputusan bagi raja, bunuh. Bunuh ya. Kepala. Nah, setelah raja memutuskan untuk dibunuh, lalu dipenjarakan dulu sebelum dibunuh, yaitu di kolong rumah raja. Oke. Ya, jadi hanya untuk orang-orang yang mengganggu wibawa kerajaan lah yang harus dipenjarakan. Kalau lainnya itu urusan para pengacara tadi. Paham. Jadi ini saya belajar banget sejarah bahwa kenapa orang-orang Medan tuh jago sekali analisanya, verbal reasoningnya pada saat mereka membela kliennya, Iya. karena memang dari turunannya nenek moyang sudah jago sekali Pak ya. Bapak ada keluarga yang menjadi pengacara juga Pak? Nggak ada, kami engineer semua. Engineer semua. Tapi kalau sekarang di dunia nyata Pak, masyarakat yang ada permasalahan, saya sih pernah dengar ya Pak, pernah dengar beberapa kasus di Sumatera Utara gitu, rebutan harta warisan ini dan itu, masih banyak nggak sih Pak sekarang? Masih. Biasanya cara menangannya gimana Pak? Ya itu biasanya keluarga dulu gitu. Oh. Jadi artinya kalau memang itu belum ada keputusan, kayak saya juga ada kesalahan tanah. Jadi kena ke pengadilan belum bisa memutuskan. Jadi marga Sialagan manapun tidak boleh menggunakan tanah itu. Paham. Gitu loh. Jadi musyawarah dulu Musyawarah Pak ya. dulu gitu loh. Jadi artinya kita nggak mau juga ribut kan antara bang adik. Jangan sampai iya kriminal gitu ya. loh. Paham. Terima kasih Pak, waktunya sudah memberikan saya knowledge tentang sejarah. Paling nggak saya tahu alasannya kenapa banyak sekali pengacara hebat Jadi itu memang asal Sumatera Utara. Udah karakter kalau itu. Iya. Makasih banyak Pak. Oke. Oke, nah ini adalah Huta Sialagan. Aku lokasinya di sini. Huta itu dalam bahasa Medan, Sumatera Utara artinya adalah kampung ya. Kampung, jadi kampung Sialagan. Terus ini adalah tempat di mana Pak Jokowi pernah datang juga, duduk di sini, dan nilai budayanya tinggi banget. Iya, ada 2 silahkan bila perlu semua dari diskusi. Namanya bunga tangga. Silahkan mempersiapkan. Nah ini juga adalah bagian yang biasa kalau untuk atraksi wisata datang ke sini teman-teman, mereka akan nari lagu-lagu dan juga tari daerah di sini. Tadi kalian sudah lihat kan gimana tarian mereka, seru sih. Jadi kita bisa lebih menyatu bareng-bareng gitu. Ada patung di sini semuanya. Nice. Oke, thank you ya sudah menonton video kali ini. Aku lagi berada di Huta Sialagan. Lokasinya itu di Pulau Samosir. Jadi Samosir itu nyebrang ke Danau Toba, itu tengah-tengahnya di situ. Itu adalah Pulau Samosir. Sekali lagi makasih banget sudah nonton. Terakhir tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, terus juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa. Bye.